Langkah 2025 sudah mulai memasuki pertengahan tahun. Itu artinya ada peringatan dini untuk hati-hati. Sebab segala bencana besar sudah menunggu setelah bulan 5 dimulai. Tanda-tanda terjadinya gempa megatrash yang sudah lama menjadi perbincangan mulai terlihat di bulan 5 sampai akhirnya meledak di bulan ke-6 nanti. Setelah megatrash nyaris tidak menyisakan apa-apa, bumi mulai memasuki fase pembersihan. Disinilah karma mulai berbicara, sehingga dosa dan kejahatan akan menuai balasan. Lantas setelah muncul badai PHK, benarkah akan pecah kerusuhan massal akibat hidup yang makin sulit? Awas, tidak boleh lengah. Kuatkan hati, sandarkan diri pada kepasrahan total pada Yang Maha Kuasa. Sebab memasuki bulan 5, semakin banyak pertanda buruk yang dikirim semesta. Paranormal Felin Ratu Ayu sekali lagi mewanti-wanti untuk hati-hati. Mulai bulan Mei ini, atau sekurang-kurangnya di bulan 6, bakal terjadi peristiwa menakutkan akibat lemparan gelombang laut yang bukan hanya tinggi, tapi menonjok daratan. Puncak ketakutan terjadi saat gempa megatrash yang sudah ditunggu-tunggu datang. Potensi tsunami ada di sini. Di sini kalau Anda melihat, kita sudah menantikan perkiraan aku akan terjadi di bulan 6, 7, 8. Itu kita akan mengalami atau melihat sudah ada titik dan sumber adanya megatrash ataupun yang kita sebut tsunami besar ya. Bahkan di sini ada beberapa daerah juga yang nampaknya itu tadi dampak dari adanya banjir tsunami atau yang kita sebut megatrash ya. Banjir tsunami yang sangat besar dan megatrash ini ada bagian daerah Jawa Barat yang akan terpisah dan juga di sini wilayah Sumatera, kemudian wilayah Jawa Tengah khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Gempa megatrash dipercaya memberi kerusakan sangat parah sehingga kehidupan menjadi serba susah. Tapi kerusakan yang tak kalah meresahkan ialah terjadinya kerusuhan massal akibat hidup yang makin sulit. Badai PHK terjadi di mana-mana, membuat gelombang pengangguran terjadi. Bersama itu, ketidakpuasan melanda semua daerah yang mengakibatkan konflik sosial. Kerusuhan menjadi puncak konflik yang bagai tak terelakkan. Di sini aku melihat serta Jawa Timur juga akan terpisah. Dan juga akan ada beberapa fenomena lainnya, terutama aku lihat di sini, di perkiraan aku bulan 5, bulan 6, bulan 7 akan adanya perang saudara antar suku, kemudian antar umat beragama, bahkan di sini ada perang politik. Dan ini akan menimbulkan huru-hara yang sangat besar, bahkan masih didominasi dengan banyaknya fenomena PHK massal ya, dan ini masih terjadi di tahun 2025. Di sini nanti akan ada pergolakan dari masyarakat khususnya nanti, dan ini akan dimulai di Jakarta. Dan yang aku takutkan adalah kejadian di tahun 1996 ya, 98 ya, di tahun 1998 pada saat lengsernya Soeharto ya, itu akan terjadi. Akan banyak korban jiwa di sini yang aku lihat ya. Bahkan di sini akan ada perang antar instansi ya. Di sini yang baju coklat dan baju hijau itu akan terjadi bertepatan nanti kurang lebih ya di bulan 6, 7, 8, 9. Bumi yang sedang gonjang-ganjing tidak hanya mempengaruhi kondisi kehidupan umat manusia, tapi juga alam yang serba merana. Lewat teropong batinnya, Felin merasakan getaran aura tidak baik. Beratnya beban hidup hingga kondisi perekonomian yang sulit menjadi sinyal datangnya sesuatu yang mengerikan.
Felin meramal bakal datang era paling menakutkan, yaitu krisis moneter. Sekarang ini kalau kita bilang kita sedang mengalami yang namanya krisis moneter, kita sedang menghadapi fase di mana akan terjadinya krisis moneter, dan ini aku melihat di sini akan ada di tahun di penghujung tahun 2025 ini kita akan dihadapkan sampai dengan 2026 akan adanya krisis moneter, di mana perang antar negara mengenai kebijaksanaan politik ekonomi juga ini akan sangat menentukan masa depan Indonesia. Siklus yang terus tergerus bukan hanya menandakan pergantian musim, tapi menandai datangnya peristiwa maha dahsyat. Ada kiamat kecil yang membuat semesta mengalami gejolak hebat. Bencana datang dari dua unsur berlawanan, panas api dan deras air. Jadi, akan ada gunung meletus, kemarau panjang, tapi juga curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir. Banjir yang terjadi di musim kemarau adalah sesuatu yang bukan hanya aneh, tapi menunjukkan tanda-tanda mistis. Akan ada radiasi dari kerak bumi yang memang ini akan menimbulkan panas yang sangat luar biasa. Aku perkirakan panas itu iklim akan berubah. Nah, kita sekarang ini bulan 5, 6, 7, 8 masih didominasi dengan iklim yang sangat tidak bisa diprediksi dari panas kemudian hujan, tapi kita akan mengalami panas yang sangat luar biasa di bulan sekitaran Oktober, November, Desember. Iklim itu akan berubah dan akan berhenti. Perkiraan aku 2 bulan kita akan mengalami yang namanya panas terik, kemudian bulan Desember aku melihat adanya fenomena banjir seperti biasanya dan sampai menjelang awal tahun 2026. Sebagai tahun penyucian diri, sekaligus tahun menuai karma, mulai pertengahan 2025, banyak kedok terkuak. Semua keburukan yang disembunyikan terbongkar tanpa bisa dinalar. Felin Ratu Ayu yang dikenal memiliki kepekaan batin juga menangkap gambaran gerbang langit yang terbuka. Itu menandakan karma mulai berbicara. Jadi hati-hati, selebriti yang selama ini selingkuh akan diburu rasa bersalah. Pejabat yang korupsi bakal terkuliti. Tahun 2025 ini adalah tahun di mana penuaian karma. Maka siapapun orang-orang yang memiliki karma buruk atau perbuatan buruk di tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini mereka akan mengulangi kejadian yang sama. Masih didominasi dengan kasus narkoba. Ada beberapa artis di sini yang saat ini juga aku melihat masih ada artis lama. Terutama ini adalah kebanyakan ini artis yang sudah senior. Dan itu akan didominasi dari pria dan wanita di tahun ini. Aku tidak bisa sebut namanya. Kemudian juga di sini akan ada juga kasus perselingkuhan, terutama dari kalangan pemerintahan. Aku melihat di sini ada beberapa orang yang kita yang sudah terkenal dalam bidang pemerintahan. Ini juga kasusnya akan naik ke permukaan mengenai kasus perselingkuhan Kemudian di sini masih didominasi dengan kasus korupsi. Ada beberapa artis Indonesia yang nanti akan kesandung dengan kasus korupsi juga yang berkaitan orang yang sudah menjabat di posisinya yang sudah menjabat di tahun ini. Horor sedang meneror karena banyak bencana besar yang akan segera terjadi, termasuk gempa megatrash yang sangat menakutkan. Tapi benarkah ada pulau yang terbelah akibat megatrash? Mungkinkah dua gunung meletus bersama sehingga mengakibatkan bencana sangat besar? Suasana memang terasa semakin berat saat hari memasuki bulan Mei, karena puncak-puncak kesengsaraan bakal dihadapi, mulai dari bencana besar sekelas megatrash hingga pecah kerusuhan sosial. Sebagai paranormal,
Pelin Ratu Ayu juga merasakan tanda-tanda tidak baik bakal melanda setelah bulan Mei memasuki pertengahan. Dan semua itu pengaruh sio ular kayu yang karakternya membuat ngilu. Seperti karakter hewan bernama ular yang sangat berbahaya, tahun ini juga penuh mara bahaya. Ular itu sifatnya adalah tenang, tapi juga bisa menggigit kapan aja dan berbisa mematikan. Karena berkaitan dengan ular yang kalau dilihat secara psikologisnya itu ular yang mematikan dan juga berbisa dan berbahaya, tentunya ini juga di tahun ini akan banyak sekali musibah yang akan menimpa, ya, khususnya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, ya. Dan pasti di balik musibah ini juga akan ada kehebohan-kehebohan lain yang nantinya kita juga tidak akan pernah mengira dan menduga-duga, ya. Di tahun ular kayu pula, diramal akan ada gempa megatrash yang bukan hanya mengguncang bumi, tapi juga membuat porak-poranda. Semua yang berdiri dirobohkan, segala yang jumawa akan ditumbangkan. Gempa super besar akan disempurnakan dengan tsunami yang menyapu rata semua yang ada di atas tanah. Sejumlah daerah mengalami pemusnahan, sehingga ada pulau yang terbelah, selain pulau yang menyatu. Akan ada beberapa wilayah bagian Indonesia yang tadinya menyatu akan berpencar atau menjadi suatu pulau yang sendiri-sendiri, ya, kepulauan sendiri-sendiri, ya. Dan ini juga akan terjadi di wilayah bagian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga di sini di wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta kemudian di sini potensi terbesarnya adalah di wilayah bagian NTB, Bali. Setelah tak kuasa berbuat apa-apa menghadapi semua bencana, apa yang harus kita lakukan? Adakah langkah keselamatan yang membuat kita selamat dari mara bahaya? Hari-hari berat menanti, hari-hari saat semua bencana datang tanpa bisa diraba. Kita hanya bisa terus-terusan menerima akibat buruk terjadinya peristiwa-peristiwa alam yang menyengsarakan. Selebihnya, pasrah dan merasa bersalah karena sudah membuat kerusakan alam. Lalu hal terbaik apa yang bisa dilakukan agar selamat dari semua mara bahaya? Yang masyarakat harus lakukan adalah kita tetap waspada dimanapun kita berada, ya. Kemudian kita tetap, ya, untuk menebalkan keimanan kita tentunya dengan salat, kemudian bersalawat, dan kita juga harus bertaubat karena suatu bencana adalah suatu peringatan bagi kita. Sesungguhnya alam sedang tidak baik-baik saja, dan kemurkaan alam semesta juga diakibatkan karena kerusakan-kerusakan yang memang disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Maka mari kita kembali kepada Tuhan kita masing-masing dan kita bertaubat, kita bersama-sama, ya, agar terhindar dari musibah apapun itu. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri dan kembali ke jalan Tuhan kita. Memang semua harus waspada, jangan gegabah dalam melangkah, sebab tahun ini karma bakal berbicara. Fase penyucian diri terjadi setelah gerbang langit terbuka. Jadi, tidak ada yang bisa menyelamatkan selain pertolongan Tuhan. Maka, mari perbaiki diri serta semakin mendekati Ilahi Robi.